Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang wakaf. Apa itu wakaf? Secara bahasa, wakaf artinya berhenti. Sedangkan, secara istilah, wakaf artinya memutuskan suara di akhir kata untuk berhenti sejenak dengan niat untuk meneruskan bacaannya. Dari pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa wakaf adalah berhenti dari suatu bacaan Al-Quran untuk meneruskan bacaan selanjutnya. Jadi, ketika kita membaca Quran, kita bukan hanya sekedar harus mengetahui hukum bacaan tajwid seperti mad, nun sukun, mim sukun, ataupun yang lainnya. Tetapi, kita juga harus mengetahui tata cara berhenti yang baik dan benar agar tidak merusak makna. Setelah kita mengetahui tentang pengertian wakaf, sekarang Ustazah akan melanjutkan materi tentang macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf yang akan kita pelajari di antaranya, yang pertama, wakaf tam, yang artinya sempurna. Wakaf kafi, yang artinya cukup. Wakaf hasan, yang artinya baik. Dan yang terakhir, wakaf qabih, yang artinya buruk. Apa itu wakaf tam? Wakaf tam ialah berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya dan tidak terkait dengan ayat berikutnya, baik makna ataupun lafadznya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah dan berhenti pada ayat keempat, yaitu Maliki Yaumiddin. Di sini sudah dikatakan sebagai wakaf tam atau wakaf yang sempurna. Kenapa? Karena pada ayat keempat, di sini maknanya sudah sempurna, yaitu berisi tentang bentuk pujian kepada Allah. Di sini contohnya bahwa Allah Maha menguasai hari pembalasan. Sedangkan pada ayat selanjutnya, di sini adalah bentuk komunikasi kepada Allah, yaitu hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Jadi, sudah sangat jelas ya bahwa ayat keempat dan ayat kelima tidak memiliki keterkaitan makna. Wakaf yang kedua yaitu wakaf kafi, yang artinya cukup. Secara istilah, wakaf kafi yaitu berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya, namun makna ayat tersebut terkait dengan ayat berikutnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ketika kita membaca surah Al-Baqarah dan berhenti pada lafadz hudal lil muttaqin. Di sini sudah dikatakan sebagai wakaf kafi atau cukup. Kenapa? Karena jika diperhatikan maknanya, antara ayat kedua dan ayat ketiga masih ada keterkaitan makna, yaitu sama-sama menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi, di sini sudah sangat jelas ya bahwa ayat kedua dan ayat ketiga memiliki keterkaitan makna, sehingga disebut sebagai wakaf kafi. Macam-macam wakaf yang selanjutnya adalah wakaf hasan. Secara istilah, wakaf hasan yaitu berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya, namun makna dan lafadz ayat tersebut berkaitan dengan ayat berikutnya. Contoh,
Ketika kita membaca surah Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dan berhenti pada lafaz Bismillah, ini sudah dikatakan sebagai waqaf hasan. Tetapi ketika kita ingin melanjutkan bacaan, kita tidak diperbolehkan untuk langsung membaca pada potongan ayat berikutnya, Ar-Rahmanir-Rahim. Tetapi kita harus mengulang dari lafaz sebelumnya menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena jika kita langsung membaca pada potongan ayat ini, maka akan merusak maknanya. Selanjutnya, macam-macam waqaf yang terakhir yaitu waqaf qabih. Secara istilah, waqaf qabih yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna maknanya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, dan berhenti pada lafaz Malik, maka di sini dikatakan sebagai waqaf qabih. Kenapa? Karena potongan ayat ini belum memiliki makna yang sempurna. Maka ketika kita membaca ayat keempat ini, kita harus melengkapi bacaannya, yaitu Maliki Yaumiddin. Jadi, pada intinya, waqaf qabih adalah waqaf yang dilarang. Kenapa? Karena jika kita membaca Quran dengan menggunakan waqaf qabih, maka akan merusak makna dari ayat itu sendiri. Tetapi, ada pengecualian. Ketika dalam keadaan darurat, waqaf qabih masih diperbolehkan. Misalnya, ketika kita tersedak, ketika kita batuk, ataupun ketika kita bersin. Jadi, hanya itu ya pengecualiannya. Selain itu, tidak boleh atau tidak dibenarkan untuk menggunakan waqaf qabih. Mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.